Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol hadirun Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah salat maghrib musalla al-mu'min al-mu'min rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja puji hanya bagi Allah azza wa jalla, Rabb semesta alam yang telah menganugerahkan kepada kita sekian banyak nikmat yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Dan di antara nikmat Allah pada malam hari ini, Allah turunkan rahmat yang sangat berkah untuk kita semuanya, itu yaitu hujan. Mudah-mudahan senantiasa hujan ini menjadi manfaat untuk seluruh makhluknya. Allahumma sayyiban nafi'an. Dan Allah jauhkan melalui hujan ini segala macam bahaya yang membahayakan kita dalam bentuk bencana. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya akhirnya sampai begini. Hujan-hujan pelan-pelan ternyata deras, mulai keluar rumah deras, dan tadi sedikit tersasar begitu kan. Saya sampai suwana pokoknya, sampai sana. Loh, kalau ini keluar ini kelebihan ini kayaknya. Sepertinya mapnya salah, saya balik lagi begitu kan. Yang penting pokoknya saya masuk Binangun Makarya ya. Makanya Binangun. Pokoknya masuk, tanya orang nggak ada yang tahu. Pokoknya tak ikuti map, akhirnya alhamdulillah ketemu dan menjadi masbuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustaz tadi menghubungi saya. Sebetulnya tanggal 13 G. Saya minta diundur 13, ternyata PDM Raker di Wonosalam. Qadarullah. Sekali lagi qadarullah. 13 itu saya diuji Allah sakit. Sakit, kemudian saya izin tidak hadir saat Raker, alhamdulillah, kemudian jadi tidak raker di sini. Tetapi kemudian akadnya di Masjid Al-Mukhlis Kembangan, salat subuh saya ngisi, alhamdulillah. Ini mungkin sudah rencana Allah semua, sudah pasti rencana Allah, dan hari ini dapat bermuajah dengan jenengan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, mengawali bahwa di antara nikmat Allah ini adalah nikmat kula kali panjenengan itu dalam majelis ilmu itu nikmat. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, kata Nabi. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah, yatsluna kitab Allah, mereka saling mentadaburi. Tala, tilawah. Yatslu itu kan kemudian tilawah dalam bentuk masternya, yaitu belajar Al-Quran, kitab Allah.
Tilawah itu tidak sekedar qiraah atau qiraah membaca, tapi kemudian membaca dengan penuh penghayatan, mentadabburi, menggali maknanya. Itu namanya tilawah. Maka ngaji itu termasuk yatsluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum, kata Rasul. Dan mereka saling belajar satu sama lain di dalam rumah-rumah Allah. Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan dalam syarah Muslim bahwa yang disebut rumah-rumah Allah yang di dalamnya diadakan pengajian, di dalamnya diadakan majelis ilmu, meskipun dalam hadis disebutkan oleh Rasul adalah Baitullah, rumah Allah, tetapi kemudian musola, kantor, sekolah, rumah sakit, termasuk rumah-rumah kita yang di dalamnya itu dilangsungkan di sana majelis ilmu, maka termasuk dimasuk dalam kategori hadis ini. Apa kemudian yang disampaikan oleh Rasul? Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan, nazalat berarti langsung Allah berikan kepada mereka, di dalam hati mereka Allah berikan sakinah, ketenangan, tentrem, ayem. Jadi healing sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Khalid Basalamah. Healing itu diantara orang beriman, healingnya itu diantaranya adalah dalam majelis ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah turunkan rahmat kepada mereka. Rahmat terbesar nanti adalah dalam bentuk kita diberikan Allah maghfirah, ampunan dari segala dosa, dibebaskan dari azab neraka. Wa haffathumul malaikah, dan Allah utus para malaikat untuk menjaga mereka di dalam majelis ilmu itu. Masya Allah, nikmat banyak sekali itu ya. Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, kata Rasul. Dan Allah menyebut-nyebut mereka, menyanjung-nyanjung mereka di hadapan penduduk langit. Disebut-sebut nama kita oleh Allah di hadapan para malaikat yang mulia, di antara keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu atau duduk dalam majelis ilmu. Dalam hadisnya Abu Hurairah, man salaka tariqan, barang siapa salah menempuh, thoriqon jalan, salik itu orang yang menempuh jalan, suluk itu disebut dengan jalannya. Disebut suluk atau salaka tadi itu adalah orang yang berusaha menjadikan majelis ilmu, datang ke pengajian, lihat YouTube, buka kitab, belajar buku, mentadabburi, mentadarusi Al-Quran, menjadi habitnya, menjadi kebiasaannya, itu masuk kategori salah. Man salaka thariqan yaltamisuhu fihi ilman, dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka kelak di antara keutamaannya Allah akan mudahkan jalan langkahnya menuju surga. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan dimudahkan itu diantaranya, kenapa kok dimudahkan jalannya ke dalam surganya Allah? Allah diantara cara Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada hamba-hamba yang dipilihnya, perantaranya melalui ilmu. Bukankah agama kita, dinul Islam, disampaikan melalui lembaran-lembaran suhuf itu di dalam Al-Quran dalam bentuk ilmu pengetahuan? Maka itu wasilahnya. Ibnu Rajab kemudian menjelaskan yang kedua, ada 4, tadi saya potong 2 saja, bahwa betul-betul hakikatnya nanti dimudahkan langkah hamba itu ketika melewati titian sirah. Titian sirah di antara fadilah orang-orang yang salah, yang salih tadi, yang salah, yang salih itu kan isim fa'ilnya, pelakunya apa? Yang konsisten, istiqomah, menjadikan menuntut ilmu, menjadikan majelis ilmu adalah dalam rangka kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya tadi sinten berangkat dari Meratang, sama jauhnya kayak saya berangkat dari Keputing. Itu semuanya itu nanti termasuk kategori salaka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya diminta untuk menyampaikan materi sebagaimana tadi Ustaz tadi menyampaikan dalam mukaddimah tentang bekal menuju husnul khatimah. Ad-dunya mata'. Nah, itu Rasul. Ya, dunia mata'ul ghurur, itu Allah. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mata itu nikmat, mata itu kesenangan, mata itu bisa diartikan juga perhiasan.
tapi disebut mata dalam bahasa Arab itu maknanya kesenangan, perhiasan, kenikmatan yang fana, yang sementara. Dunia mata berarti dunia ini sementara, berarti wonten garis finishnya, dan garis finishnya itulah yang kita kenal dengan kematian. Al-yakin dalam surat Al-Qalam Allah sebutkan sesuatu yang hak pasti, itulah kebenaran, datangnya pasti, yaitu kematian. Kullu nafsin da'iqatul wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Berarti kullu nafsin da'iqatul, maka setiap yang mati itu setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Maka kajian kita yang sampaikan tadi adalah kajian yang sampai kapanpun relevan, sampai kapanpun up to date, membahas tentang kematian, tidak ketinggalan zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di ayat yang lain Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 34, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Mek sampun dugi setiap umat itu ada ajalnya, kalau sampun dugi ajalnya maka tidak bisa diundur atau dimajukan, nggak bisa, ya sudah ajalnya. Kemarin kalau dengan periksani wonten berita mungkin tidak sedahsyat rame di media sosial, ada santri usia 19 tahun saking Gunung Anyar niku rukun menanggal tenggelam. Ada yang baca atau mendengar beritanya di tribun wonten di waduk yang ada di Lamongan. Itu putra teman kami di kantor. Jadi Ustadz saya mendekatkan takdir anak saya begitu. Loh, iya. Itu cara yang kita nggak tahu Ustadz begitu. Beliau lulusan MQ Tebu Ireng Jombang, hafidul Quran karena pondok hafid, persiapan mau ke Al-Azhar. Maka persiapan mau Al-Azhar, orang tuanya, ayahnya menyiapkan, dibekali dulu, digembleng dulu, dikuati bahasa Arabnya di pesantren yang ada di Sendang sana, di Lamongan. Delala, yaitu takdirnya kan begitu, semakin nggak bisa menghindar. Kalau ajal maka bagaimanapun pasti akan didekatkan ajal itu kepada kita masing-masing. Setelah kerja bakti pondok, izin kepada kiai atau ustadznya, Ustadz saya sama teman-teman 15 anak dari Riau, dari Jambi, Madura, dari seluruh Indonesia itu pengen main-main ke waduk. Di antara teman-temannya ada yang renang. Oh, merasa karena di Riau, di Jambi tempatnya sungai nih. Nah, di Sumatera renanglah itu. Ternyata tenggelam. Beliaunya ini Allah yarham di pinggir karena pemimpin kelompok tidak renang, melihat temannya tenggelam, berinisiatif renang pakai celana, pakai kaos masih ya. Renang menyelamatkan 2 orang, satu yang di pinggir berhasil, yang kedua agak di tengah ditemani satu temannya lagi. Berhasil menyelamatkan, yang menyelamatkan qadarullah. Makanya teman saya bilang, Ustaz Fajrul saya mendekatkan takdir anak saya, ya nggak bisa, ajal nggak bisa dihindari oleh siapa. Dan setiap nanti akan datang menghadapi ajalnya masing-masing. Masalahnya ma'asyiral muslimin, kenapa manusia itu kok takut akan kematian? Padahal kula kali panjenengan dulunya niku sampun mati. Berapa kali kula kali panjenengan mati? 2 kali, dan kita nanti juga hidup 2 kali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Al-Baqarah niku nggih. Jadi kita nanti akan diwafatkan 2 kali oleh Allah. Sebelumnya 10 kali panjenengan ini wafat, mati ghairu maujud, mati, nggak ada eksistensinya. Yang wajib, wujudul wajib itu cuma Allah itu. Yang wujudnya wajib itu cuma Allah, kita nggak ada. Karena nikmat Allah, karena rahmat Allah, kita dihidupkan, diciptakan, ngerasakno nasi gudeg nikmat.
ngerasakno teh anget nikmat. Kemudian nanti kita akan diwafatkan. Wafat pertama belum kita lewati. Wafat pertama, maaf, wafat kedua. Nanti kita dihidupkan lagi yang kedua, dan itulah kita nanti dikembalikan kepada Allah. Masalahnya dikembalikan itu dua jalur, 1, 2. Satu ya kebaikan itu tempatnya di Jannatun Na'im yang penuh dengan kenikmatan. Yang satu tempat yang sangat hina itu yaitu an-nar, jahim, jahannam. Kaifa takfuru, kata Allah. Kaifa itu isim istifham, kalimat tanya, kata tanya. Tapi dalam ayat ini Allah nggak tanya. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana mungkin manusia itu bisa ingkar terhadap Allah, padahal dulu dia mati, aku hidupkan, kemudian nanti tak matikan lagi, nanti tak hidupkan lagi, dan setelah kehidupan yang kedua itu tak kembalikan semuanya kepadaku, kepada Allah maksudnya. Kaifa takfuru, bagaimana kalian bisa kufur itu bukan pertanyaan, itu dalam bentuk apa? Kecaman. Itu dalam bentuk kecaman. Bagaimana mungkin manusia itu bisa kufur padahal dirinya itu akan mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, abyasuhum aktsaruhum lil mautid dzikra wa aksanuhum lahu isti'dadan. Maka kata Rasul, oleh karena itu di antara kalian yang terbaik, yang paling banyak, yang paling akyasuhum itu adalah kayyasa, itu cerdas. Kayyas itu cerdas. Akyasuhum, yang paling cerdas di antara kalian adalah yang paling banyak mengingat mati. Jadi yang paling cerdas, yang paling banyak mengingat mati. Wa aksanuhum lausti'adadan, dan yang terbaik di antara kalian adalah yang menyiapkan bekal untuk menghadapinya. Jadi mengingat mati sebanyak-banyaknya. Jenengan ingat mati hampir setiap hari, setiap saat ya. Ingat ya jenengan ya. Saat sholat apa berarti ingat mati terus. Berapa banyak manusia di luar sana yang lupa akan padahal sudah diingatkan, tubuhnya semakin lemah. Itu pesan dari Allah. Rambutnya semakin banyak yang berwarna putih, pandangannya semakin tidak fokus. Itu pesan-pesan bahwa waktunya semakin dekat. Tapi lali terus, dibuai terus dengan kenikmatan dunia padahal mata. Nabi mengatakan itu bukan orang cerdas. Orang cerdas yang banyak mengingat mati, dan yang paling baik persiapan menghadapi kematian. Dalam rangka itulah kemudian pengajian ini mengangkat tema, mari kita menyiapkan bekal kematian yang terbaik. Di antaranya tanda-tanda kematian yang baik adalah husnul khatimah. Maka saya besarkan teman saudara saya, Ustaz, jenengan gak usah khawatir, insya Allah putra jenengan wafatnya dalam keadaan syahid. Kenapa? Satu, beliau ke sana menuntut ilmu, persiapan mau melanjutkan ke Al-Azhar. Yang kedua, putra jenengan khufat, putra jenengan adalah hafidhul Quran, sudah tuntas 30 juz. Dan yang ketiga, secara khusus Nabi menyebutkan dalam hadis, siapa yang wafat tenggelam diantaranya adalah tanda-tanda wafat dalam keadaan syahid. Khufat, kondisi dalam keadaan bernuntut ilmu, wafat dalam tenggelamnya karena menyelamatkan dua temannya. Insya Allah jadi celengan jenengan nanti di hadapan orangnya tenang sekali, nggak bersedih belas. Tanda kuatnya iman. Hadiah saya Ustaz Fajrul, hari lahir saya 9 Desember, dan tahun ini di bulan Desember saya pensiun, dikasih Allah hadiah. Putra jenengan kan, kalau saya membayangkan di posisinya itu putra harapan, siap-siap mau ke Timur Tengah, itu sudah calon jadi kiai, sudah disiapkan jadi ustadz, tapi Allah berkehendak lain. Masya Allah, kita gak ada yang tahu. Mari kita siapkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
wattaquni ya ulil albab. Maka kata Allah, maka berbekalah sebagaimana disampaikan Nabi, kita safar, kita ini sedang bersafar saja, berpergian saja, karena kampung nanti, kampung akhirat itulah kampung yang abadi. Maka orang yang musafir seyogyanya mereka menyiapkan bekal, dan disampaikan oleh Allah sebaik-baik bekal itu adalah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadid taqwa wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku ya ulil albab. Allah panggilnya pakai ini, ulil albab. Akal yang kemudian sehat digunakan sungguh-sungguh kepada yang dititipi akal pikiran oleh Allah, digunakan betul-betul untuk tadabbur, merenung dan berpikir. Wa tazawwadu, bekalah, kamu akan mati. Berbekalah, dan sebaik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah. Taqarrubu ilallah bimtisali awamirihi wajtinabi nawahi. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itulah yang disebut takwa. Wa amila bihi bima'adina syari', dan melakukan amalan-amalan yang diizinkan oleh syariat. Kalau yang tadi bicara makhluk, kalau yang tadi berikutnya tadi bicara tentang ghairu makhluk. Maka bekal terbaik takwa. Apa takwa itu? Menjalankan seluruh aktivitas kita dalam kehidupan ini semata-mata niat dan tujuannya Allah. Menjauhi dosa karena Allah, bukan karena atasan, bukan karena takut istri. Taat kepada Allah, ibadah kepada Allah semata-mata juga karena, bukan karena manusia. Maka bekal yang terbaik takwa. Dan kita breakdown, saya breakdown takwa itu kemudian dalam rangka husnul khotimah, setidaknya kita pakai 5 keterangan yang bisa dijelaskan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yatsba'ul mayyita salah satu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u usnani wa yabqa wahid. Yarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa amaluhu. Ngikuti mayit niku 3, keluarganya, hartanya dan amalnya. Nabi jelaskan yang 2 itu nanti tidak akan lanjut, wa yabqa, yang abadi, yang menemani adalah amal. Maka bekal yang terbaik, ketakwaan itu diwajentahkan dalam bentuk amal, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk perbuatan hati, perbuatan lisan maupun perbuatan fisik, dalam arti perbuatan fisik ibadah maupun di luar ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa bekal yang pertama bapak-bapak amal itu? Apa kira-kira? Alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum. Hidup dan mati sebagai ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah itu menjadikan hidup, menjadikan mati, diputer silih berganti sebagai ujian kepada kita makhluk hamba. Kita ini hamba, tapi Allah ingin melihat di antara kita ini ahsanu amala, siapakah yang terbaik, yang paling baik amalnya. Ahsan itu isim tafdhil, berarti kita tidak sekedar amal, tapi kalau sedang beramal maka Allah pengen idealnya kita diminta oleh Allah target yang tinggi, diantaranya berusahalah kalau beramal itu dengan ahsan, mempersembahkan amal itu kepada Allah dengan sebaik-baik amal atau yang paling baik amalnya. Maka kita itu saja ini dikaitkan kompetisi dalam bentuk amal, fastabiqul khair. Apa amal yang terbaik niku? Kira-kira kinten-kinten napa, Masyarul muslimin? Kinten-kinten amal terbaik niku apa? Indikatornya. Indikator amal ini amal terbaik. Salat nggih. Salat namanya itu rukun Islam nggih. Umum, ini umum. Tadi saya sampaikan dalam teori tadi
taqarrubu ilallah bimtisali tadi, maka ibadah amal itu amal ibadah wonten kali. Yang pertama ibadah makhdho, yang kedua ibadah ghairu makhdho. Ghairu makhdho itu luas, makan, minum, bekerja, ngomong anak, mandikan orang tua, semuanya itu ghairu makhdho. Ghairu makhdho itu asasnya adalah boleh sebelum ada larangan. Semuanya boleh, asalkan ini menjadi ibadah, kata ulama, harus memenuhi 3 indikator. Kerja saya, jualan dan sebagainya, semuanya ini ibadah, mendapatkan kebaikan, balasan kebaikan dari Allah dalam bentuk pahala, asalkan yang pertama niatnya karena Allah, yang kedua tujuannya mencari ridho Allah, berarti ikhlas, yang ketiga amalan ini masih dalam koridor syariat, ini ghairu makhdho. Ghairu makhdho wonten pelem, saya bakul pelem kulaani biasanya teng desa-desa nebas, Pak peleme kandak kula tumbas sawit gang 100, jenengan purun nggih setuju. Dalam akad jual beli antarodin itu diantaranya saling ridho boleh sah, tapi tidak mutlak harus saling ridho saja. Di sana ada keadilan atau tidak? Rasul melarang jual beli kayak begitu. Nah, berarti ini tidak masuk kategori ibadah. Gharar, ada penipuan di sana, ada ketidakjelasan di sana. Bisa yang punya 2 dirugikan, bisa bakul gharar. Boten jelas, boten dihitung langsung tebas. Rata-rata kan ngoten teng desa-desa ini. Lah meskipun jual beli baik itu dihalalkan oleh Allah, tapi prosesnya tidak lagi kemudian sudah keluar dari koridor syariat, maka ini tidak masuk kategori ahsanu amala. Meskipun podo-podo ridho, karena asas keadilan tidak tercapai di sana. Nah, itu ghairu makhdho. Yang makhdho indikatornya gampang, 2 saja. Ahsanu amala dalam bentuk makhdho tadi bapaknya sholat. Apa itu? Yang pertama, niatnya ikhlas semata-mata karena, dan amal itu dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, selesai. Karena makhdho tauqifi, harus berdasarkan petunjuk dan dalil, gak bisa dikarang-karang, gak bisa ditambah-tambah, gak bisa dikurang-kurang dalam segi apa? Perincian pelaksanaannya. Jenengan lempar jumroh gak usah gelek kerikil, abot gawa kerikil, jumlahnya banyak. Nah, totalnya berapa? 70 gitu. 70 kali. Tak ganti gabus saya utawa kertas diputer-puter. Bisa? Nggak boleh, meskipun kerikil itu berarti masuk tahu kifius, saya kena najis liurnya anjing, najis mukhaladzah. Tak ganti saja nggak pakai tanah. 7 kali, salah satunya dengan deterjen atau sabun, bisa. Tahu kifi, ibadah makhdho itu harus sesuai dengan petunjuk. Maka ma'asyiral muslimin, yang disebut dengan ibadah ahsanu amala itu adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal tergantung niat, dan Allah akan membalas berdasarkan Jadi belum tentu dohirnya sholat, puasa itu ahsan, yang bisa ngukur dirinya masing. Yang kedua, ahsan amalan tadi apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal tidak ada contohnya dari kami, kata Rasul, ini hadis Muslim, fahuwa raddun, maka amalan itu otomatis tertolak. Sabun semerap Pak, ahsanu amala itu apa? Berarti pondasinya Allah itu hanya membalas berdasarkan niatnya masing-masing, boten dohirnya. Yang kedua, amal itu betul-betul ahsan amala, sesempurna mungkin dikerjakan. Bagaimana bisa ahsan, bisa baik? Ya sesuai dengan tuntunan. Kalau yang ghairu makhdho luas. Kalau Nabi berangkat haji pakai kendaraan unta, kita tidak perlu cukup pakai
pesawat terbang itu ghairu maqdho luas. Asalkan kita lakukan ghairu maqdho itu semata-mata mencari ridhonya Allah, niatnya karena Allah dan tidak melanggar syariat, maka itu termasuk ibadah. Yang maqdho dua pokoknya harus jenengan jaga itu. Harus jenengan jaga. Betul-betul niat ikhlas karena Allah, dan yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Mboten ngarang bebas. Bid'ah, maka bid'ah yang saya sebut dalam mukadimah itu masuk dalam penjelasannya dalam ibadah maqdho, dan Muhammadiyah soal ibadah maqdho sangat berhati-hati, memurnikan betul, purifikasi dalam teori, betul-betul murni, harus betul-betul berdasarkan as-sunnah, Al-Quran dan as-sunnah makbulah, sunnah atau hadis yang disepakati oleh para ulama dapat dijadikan sebagai hujjah. Satu, ya Allah kak nuntut nih nanti kayaknya bismillah. Yang ketiga, aksan amalah wa ma ubari'u nafs innan astagfirullah, itu kan surat Yusuf. Allah fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka fastaqim, perintahnya itu. Ibnu Abbas mengatakan ini ayat yang berat ditimpa di pundak Rasul. Istiqomalah, maka amal yang baik selain kemudian ikhlas karena Allah sesuai tuntunan maqdho nggih, maka diusahakan kalau kali panjenengan berusaha untuk ahabbal a'mali ilallah adwa wa in qallah, yang ajak meskipun itu sedikit. Allah sangat cinta, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kemudian dikerjakan secara istiqomah meskipun itu sedikit. Maka yang pertama, bekal terbaik agar kita istiqomah, agar kita husnul khotimah dalam konteks satu nih kita amal, maka kita jaga tiga hal tadi. Niat ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan dalil, nggak boleh main-main kalau ibadah maqdho. Dan yang ketiga, kita kerjakan dengan perhatikan yang wafat baca Quran, yang wafat dalam sholat, mesti itu kebiasaannya, leres, mesti itu kebiasaannya, dan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Mari kita jaga istiqomah. Berat ya, fastaqim kama umirta, surat Hud 112 kata Ibnu Abbas, ayat ini diantara salah satu ayat yang berat. Rasul mikiri ayat ini sampai keluar uban, padahal dalam hadis diterangkan, dalam hadis Tirmidzi, ubannya Rasul itu mek dihitung saged. Berarti wafat itu masih banyak hitamnya dibanding putihnya. Putih diantara putih ubannya Rasul karena berdasarkan keterangan Ibnu Abbas, karena mikiri ayat surat Hud ayat 112 tentang istiqomah. Berat Pak, ini berat. Tapi kita jaga, berharap apa? Kita nanti garis finishnya sesuai dengan kebiasaan yang kita pas nyanyi-nyanyi, joget-joget, kata nama buatan naudzubillah min, baca Quran waktu belajar diwafatkan Allah, itu yang kita inginkan. Ustadz yang tadi yang mu'alif dulu khutbah Jumat, Ustadz yang kemana, Sulawesi saya lupa, masih muda itu kan ya, yang ceramahnya khas itu kan, khutbah kedua, masuk khutbah kedua tiba-tiba ambruk wafat. Masya Allah, indah ya Allah, ihsan baru 1 5 janjinya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, idza matal insan in qata'a amalu illa min salasatin. Ini yang pertama kita ingat-ingat. Yang kedua, kita siapkan bekal ini, kita banyakin ma'asyiral muslimin, kita banyakin, enggak usah ragu. Yang kedua apa? Jika mati anak Adam, jika mati seorang manusia, in qata'a amalu illa min salasatin, terputus amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, 1 sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini bapaknya merekam, diupload di YouTube, wafat YouTube-nya masih diputar orang, ilmu yang bermanfaat. Wa waladin sholih yad'u lahu, dan anak solih yang mendoakan.
Dan ini anak soleh itu doanya paling dahsyat nanti ketika kita diwafatkan oleh Allah. Maka penting sekali kita itu mendidik anfusakum wa ahlikum. Nah, makanya Rasul mengatakan ad-dunya mata wa khair mata'id dunya al-mar'atu sholihah. Rasul paham itu, istri-istri solehah itu kunci pendidikan anak dalam rumah tangga. Maka itu perhiasan yang tidak ternilai. Kenapa? Karena dari istri solehah lahir generasi berikutnya yang solih dan solihah. Maka peradaban Islam rusak, gampang merusaknya. Rusak saja generasi muda yang perempuan-perempuan itu, maka nanti generasi berikutnya muncul generasi yang lemah. Yang pertama sodakotin jariyah. Sodako jariyah, sodako itu umum Pak. Masyaallah muslimin, kalau Allah bicara infak itu berarti bicara harta. Kalau di Al-Quran kalau bicara zakat bicara tentang harta. Tidak saya berdalam karena ada bedanya. Kalau bicara sodako bicaranya tentang umum, bisa infak, bisa zakat. Khud min amwalihim sodakotan. Nah, itu kan tentang zakat kan. Bisa juga masyaallah muslimin tentang wakaf. Lah di hadisnya Rasul ini ulama menjelaskan, misalkan Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, ini hadis riwayat Muslim juga, atau Imam Asy-Syarbini dalam Mughni Muhtaj mengatakan yang disebut dalam hadis Nabi shadaqatin jariyah itu adalah wakaf Pak. Kita kan akrab infak dan sodako, tapi yang disebut dengan sodako jariyah sebetulnya dalam hadis ini adalah kata para ulama wakaf. Kalau sodako jariyah atau infak sekali konsumtif, diberikan sekali. Infak dalam musola dibangun, diberikan semen sekali langsung jadi, ya sudah, itu jariyah kita. Tapi wakaf itu abadan, disebut wakaf abadan itu kenapa? Mohon maaf ini nanti Isya berakhir mau atau dilanjut? Dilanjut nanti Isya. Adzan ini masih lama 5 soalnya, ini baru 2. Oke, jadi gini Bapak-bapak, wakaf itu begini, wakaf itu abadi pokoknya yang ditasarufkan nilai manfaatnya, itu wakaf. Maka yang disebut sodako jariyah dalam hadis Nabi, ulama sebagian mengatakan adalah wakaf. Dan wakaf kita yang pahami hari ini itu 3M, niku 3M ngapunten, makam, masjid, musola, madrasah. Padahal wakaf itu luas. Utsman bin Affan sampai hari ini menikmati amal jariyahnya dengan modal sumur Raumah di Madinah itu, yang beliau beli dengan harga yang sangat mahal. Itu kalau ditotal nilai sekarang hampir 1M saat beli sumur itu, hampir 1M. Ya, itu dari sumur itu diwakafkan, wakaf umat Islam, lahir banyak hal. Begitu Rasul datang, umat Islam butuh air, sumur dikuasai orang Yahudi, maka Utsman membeli dengan harga yang mahal. Jaluk piro jenengan? Sakmene tak tumbas, gak mau. Saya nggak mau. Strategi jelinya Utsman apa? Ya wes ngeten, kita miliki bersama, sahamnya milik bersama sumurnya. Jenengan Senin, saya Selasa, jenengan Rebu, saya Kamis, diselang. Oke, setuju, harga yang mahal. Bikin iklan Utsman bin Affan di hadapan umat Islam di Madinah. Ambil air sebanyak-banyaknya, ketika itu jatah sumur saya, ambil dengan gratis. Begitu gilirannya orang Yahudi, sepi. Akhirnya apa? Ya wes separuh ini tekuan mineng. Kalau saya hitung kemarin, saya hitung sekitar 890 sekian juta harga sumurnya, digratiskan oleh Utsman. Dari sumur itu lahir pohon kurma, lahir hotel 15 lantai, hotel Utsman di Madinah, 240 kamar, lahir Baitul Mal, lahir madrasah. Dari satu sumur dikembangkan dengan kebun kurmanya hasilnya berkembang. Al-Azhar, ribuan mahasiswa dari Indonesia, itu 3.000 dalam 1 tahun Al-Azhar itu menerima mahasiswa kita itu, semuanya gratis karena wakaf. Kemarin ada ibu yang solihah, Ibu Fadila di Jogja, mewakafkan hartanya senilai 7 miliar ke Muhammadiyah. Persiapan sugih teng surga tiang niki, persiapan sugih di alam kubur. 7 miliar hartanya diwakafkan Muhammadiyah di Sleman kemarin, asetnya. Wah, itu sodako jariyah mengalir terus, Masya Allah. Sekarang masyarakat muslimin sodako niku saged dengan uang jenengan teng bank BSI, jenengan teng bank Jatim Syariah, jenengan teng bank muamalat, bawa uang 1 juta
jebret dicatat di situ wakaf atas nama ini, ada sertifikatnya. 1 juta jenengan abadan selama-lamanya, pokoknya nggak boleh berkurang, tapi hasil dari pokok itu ditasarufkan terus. Pasar rumput Semerap jenengan itu wakaf, pedagang berdiri di atas tanah wakaf. Jadi wakaf itu sekarang tidak hanya pakai 3M tadi, nggak perlu soge, nggak perlu nunggu punya tanah. Sekarang ada dikembangkan oleh ulama wakaf tunai, dikelola langsung oleh Badan Wakaf Indonesia, itu amal jariah. Nah, kata Rasul, 3 hal ini sebelum kita nanti wafat, mari kita usahakan sebaik-baik. Mek mboten gak ada ilmu, saya Ustaz gak bisa nulis buku, saya gak bisa ceramah, saya upload status hadisnya Rasul di Facebook. Siapa tahu ada orang yang baca, mendapatkan saya ngerekam pengajiannya Ustaz, nanti saya upload supaya nanti siapa tahu ada yang melihat di YouTube. Saya macam-macam caranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu 2. Apa Pak yang pertama tadi? Ahsanu. Yang kedua adalah amal yang terus mengalir sebagai bekal kita menuju husnul, bekal menghadapi kematian. Apa amal jariah itu? Cuma 3. Shadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin sholih yada'ulah, anak solih yang nanti akan mendoakan. Di surat Al-Kahfi itu yang dibangun Nabi Khidir itu karena doa anak-anak soleh, orang tuanya soleh, Allah berikan itu keutamaan sampai 7 turunan itu, karena keluarganya dari atas sampai ke bawah solih semua. Masya Allah. Tereng. Yang ketiga apa Pak? Yang ketiga kira-kira Ma'asyiral muslimin apa ibu-ibu? Yang ketiga sambil diingatkan, yang pertama tadi ahsanu amala, yang kedua adalah amal-amal yang mengalir terus, kita perbanyak, nggak perlu nunggu kaya sebetulnya. Kita infakkan harta kita di masjid, dipakai untuk takmir, dipakai untuk operasional, termasuk juga jariah. Apa kira-kira yang ketiga? Tadi loh, takwa itu kan harus seimbang, harus seimbang ya, apunten, harus seimbang. Kalau ini bimtisali awamirihi, gandengannya wajtinabi nawahi, berarti yang kedua adalah kita menjauhi perbuatan tercela. Perbuatan tercela ini kunopo? Gampangane, perbuatan tercela itu yang haram dan yang makruh. Yang haram dan yang makruh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara yang haram, makruh, di antara ini juga ada namanya halal. Di antara halal dan haram wonten namanya subhan. Saya bahas satu-satu nggih. Saya bahas satu. Di mana kualitas orang yang bertakwa itu? Apakah sekedar meninggalkan yang tercela dalam bentuk haram, ataukah yang lain juga? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama, orang takwa itu meninggalkan yang haram pasti nggih? Pasti. Meninggalkan yang haram hukumnya wajib. Begitu kita mampu meninggalkan itu, ketika kita digoda oleh hawa nafsu kita dan setan itu dalam bentuk manusia dan jin, berarti kula kali panjenengan dapat pahala dari Allah. Ayo pergi ke sana karaoke, ditemani oleh gadis-gadis cantik. Astagfirullah, saya nggak mau. Wis tak traktir, tak kei duit. Astagfirullah, saya nggak mau. Begitu kita tahan ajakan teman untuk bermaksiat, maka kita ketika menahan itu dapat pahala. Jadi kita dapat pahala itu tidak sekedar melakukan amal kebaikan. Begitu kita mampu mencegah diri ini dalam perbuatan dosa, dinilai Allah sebagai ibadah. Maka haram wajib hukumnya. Makruh, makruh yang apa? Makruh sunnah. Makruh itu apa? Sesuatu yang tidak disukai. Makruh. Napa mawon contone makruh? Makruh niku contone napa? Ngapunten, dalam hadis ulama sepakat. Ngapunten. Saya sholat, Allah melipat ujung baju, hukumnya makruh. Melipat ujung baju hukumnya
makruh. Ini contoh makruh. Saya sholat normal, mboten sakit, mboten pilek, mboten nopo-nopo, memakai masker. Ini hukumnya makruh. Ini sudah saya kaji hadis-hadisnya. Jadi makruh itu banyak. Jadi orang bertakwa, satu, haram mesti ditinggalkan. Makruh dia berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan. Makruh, hukum-hukum yang makruh. Di antara halal dan haram wonten subahat niku nopo? Samar-samar, tapi Nabi menganjurkan untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena sing samar-samar Nabi khawatir, ini dalam rangka kehati-hatian. Khawatir sing samar dilakoni terperosok dalam perbuatan dosa. Maka orang yang bertakwa tidak hanya haram yang ditinggalkan, tidak hanya makruh yang ditinggalkan, berikutnya yang subahat juga ditinggalkan dalam rangka kehati-hatian karena samar. Da'ma yaribu ila ma la yaribu. Wong takwa itu ngeten, tinggalkan yang meragukan kepada sesuatu yang meyakinkan, yang tidak meragukan. Angon wedhus sipung amping-amping teng pojok. Ini tanahnya sendiri. Ini digembala di tanahnya sendiri, tapi dia sudah amping-amping di sana. Didelok sikile sik berada di atas tanahnya. Maka orang bertakwa itu karena ini yang sebelah sana haram, karena tanahnya orang lain, maka untuk mencegah terjerumus ke dalam keharaman, maka pinggir-pinggir termasuk subahat wedhuse digereng maju tengah. Ayo. Itu namanya menghindarkan diri dari subahat. Sifat kehati-hatian disebut dalam ilmu keislaman kita, dalam ilmu akidah itu, akidah akhlak, namanya apa? Sifat warok. Sifat warok itu ciri nih yang bertakwa. Jadi nopo? Perbuatan tercela tadi nopo? Satu, dosa haram. Dua, makruh. Samar antara haram dan halal disebut dengan subahat. Ini yang tercela tiga. Wonten malih apa boten sing tercela? Nah, ini biar jenengan harus tahu. Yang tercela wonten malih apa boten kira-kira masuk kategori tercela? Buat makanan. Israf itu nggak boleh, itu termasuk kategori haram. Wonten makruh itu. Mubadir, tabdir itu juga termasuk haram. Islam israf berlebihan. Apalagi haram, makruh. Ada lagi namanya hukum mubah. Mubah niku napa? Boleh. Leres nggih mubah boleh nggih. Tapi wong bertakwa kualitas kata para ulama, mubah itu kongkon ngilangi berlebih-lebihane. Mubah yang berlebih-lebihan mengkhawatirkan seorang hamba terjerumus ke dalam lain-lain. Main HP boleh napa mboten? Scroll WA sampai mendekati subuh. Mubah berlebih punten. Buka damel soto angsal napa mboten? Angsal wong soto halal dari jalan halal. Tapi begitu buka langsung 3 mangkok. Mubah kan, angsal kan? Tapi berlebihan kan? Apa kemudian? Pasti yang mubah berlebihan itu membawa dampak kepada Lah, berarti Allah itu pengen kulo kali panjenengan meninggalkan yang tercela itu tidak hanya yang haram, tidak hanya yang makruh, tidak hanya yang subahat, tapi kualitas takwa kata para ulama itu dia mampu meninggalkan mubah. Maksudnya mampu mubah itu tidak berlebihan. Karena berlebih-lebihan dalam hal mubah mesti elek. Sekak angsal napa mboten? Angsal cengwangkruk sampai meh subuh. Itu kemudian berlebih. Pun semerap, bekal apa yang ketiga? Meninggalkan mubah berlebih-lebihan, meninggalkan makruh, meninggalkan subahat, meninggalkan haram, dibungkus kabeh iki jenenge sifat warok. Dalam hadis Nabi menyampaikan, Masya Allah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi.
Syekh Abdul bin Bahar, ulama hadis Andalusia, mengatakan jawamiul kalim. Hadis ini Abu Hurairah menerangkan hadis ini ringkes tapi isine wadon. Di antara ciri tanda baik Islamnya seseorang, kata Nabi, tarkuhu mala yaknihi, kata Nabi, dia meninggalkan untuknya hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka mubah yang berlebihan itu masuk kategori hal-hal yang tidak bermanfaat. Guyonan kali koncone angsal apa mboten. Tapi kalau sudah berlebihan itu sudah tidak baik. Iya kan Pak? Semerang nggih adzan bonan. Sampun adzan nyambutan, nanti kita lanjutkan. Monggo. Nggih. Apa yang haram, yang makruh, yang subhat, yang mubah yang kita kerjakan dengan berlebihan itu tercela, masih tercela ya. Yang paling ringan, yang paling berat sampai yang paling ringan tadi. Selanjutnya yang keempat, bekalnya apa kira-kira masyarul muslimin? Kullu ibnu Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Semua anak Adam itu melakukan kesalahan, kata Rasul, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan tawabin, yang bertaubat. Rasul di sini menggunakan diksi katanya khata itu dosa, salah sebagainya. Khata itu begini, di sini Pak, khata itu botolnya ini, katakan lagi, di dalamnya wonten danbun itu artinya dosa, jamaknya dunub. Di dalamnya diisi lagi sa'ah atau sayyiat, jamaknya sama, dosa juga. Nah, dosa sa'ah atau danbun itu kemudian dijadikan satu wadah, maka dosa ini namanya khata. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, ya ketika kita baca dalam doa iftitah kita dalam sholat. Khata, dan Nabi mengatakan setiap anak Adam itu punya dosa. Sebaik-baik yang berbuat dosa yang bertaubat. Ulama menjelaskan kalau danbun itu dosa yang kita melanggar haknya Allah. Dosa yang kita melanggar haknya Allah disebut danbun. Atau ulama juga mengatakan danbun itu bisa juga dosa-dosa besar. Sa'ah atau sayyiat itu dosa yang kemudian memang tidak bagus, seperti ini, luas penggunaannya. Sa'ah itu dosa yang berhubungan dengan kita mendolimi orang lain, menghilangkan haknya orang lain, manusia atau hewan atau makhluk hidup yang lain, atau dosa-dosa kecil. Maka kalau Nabi bilang khata, itu masuk di sana dosa besar dan dosa kecil. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, ya jauhkan ya Allah dari kami ya Allah dosa kecil maupun dosa besar. Indah sekali Rasul dalam menggunakan bahasa Arab. Orang kita semuanya punya dosa dan nggak tahu kita dosa besar melakukan dosa apa dan dosa kecil kita melakukan apa. Maka ma'asyiral muslimin, bekal yang keempat itu adalah nopo kira-kira memperbaharui taubat kita kepada. Kenapa kok ini penting? Karena sewaktu-waktu kita dicabut, kita dalam keadaan bertaubat kepada. Itu pentingnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka menunda-nunda taubat itu berbahaya, ya. Menunda-nunda taubat itu berbahaya. Innallaha yuqbalu taubatan 'abdi. Allah itu sak temenih menerima taubatnya seorang hamba malam yuhghir, asalkan ruhnya tidak sampai dalam kerongkongan. Artinya apa? Artinya taubat itu terus diperbaharui, terus gak boleh ditunda-tunda, karena hakikatnya setiap hari kita itu tidak sadar, tahu maupun tidak tahu melakukan dosa. Dosa dalam bentuk konsep dan bud maupun dosa dalam bentuk sayyiat. Bisa dosa kita kepada haknya Allah kita langgar, maupun dosa kepada sesama makhluknya Allah, gak tahu. Maka bekal yang keempat itu senantiasalah kita untuk memperbaharui taubat. Fafirru ilallah, dalam surat Ad-Dariyat ayat 50. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Fafirru itu al-firar kata dasarnya. Berlarilah,
berlarilah, bergegaslah. Kalau dalam bahasa Arab al-firar itu digunakan untuk lari, yang orang ini betul-betul lari dengan semangat, mengerahkan seluruh tenaganya untuk lari karena di belakangnya ada mara bahaya, entah itu dikejar anjing kah, entah itu dikejar macan, atau di belakangnya wonten gempa, wonten banjir bandang. Maka orang Arab menggunakannya firar. Firar itu lari sekencang-kencangnya menuju tempat dia selamat, al-firar. Di surat Ad-Dhariyat Allah gunakan fafirru ilallah. Ibnu Abbas menerangkan, ma'asyiral muslimin, maksudnya apa? Bergegaslah, cepet-cepetlah nek dalam urusan taubat. Cepet-cepet, jangan ditunda-tunda. Paling gampang cara taubat itu nopo? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ya kan? Istighfarlah, Allah itu maha mengampun. Betapa dalam ceritanya Imam Ahmad bin Hanbal, fadilahnya orang yang istighfar, Allah kabulkan seluruh doa-doanya. Maka yang keempat bekal kita, ma'asyiral muslimin, mari kula kali panjenengan di semua perintah bertobat itu cepat. Wasyari'u ilama maghfirah, surat Ali Imran. Fafirru ilallah, cepat tobat. Dan Nabi kita yang kita cintai, yang maksum, yang dibebaskan Allah dari segala dosa dan kesalahan, itu hampir-hampir setiap hari memperbaharui tobatnya kepada Allah. Kulo kali panjenengan surgoe dereng tentu, surgoe dereng jelas, taubate juga belum tentu. Rasulullah yang kakinya bengkak ditanya oleh Aisyah, ya Rasul, bukankah Allah telah menjaminmu surga? Apakah salah saya kalau menjadi hamba Allah yang bersyukur? Itu taubatnya setiap hari, istighfarnya setiap hari. Pinten ma'asyiral muslimin? Minimal, kata Imam Nawawi, minimal 70 harusnya kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis disampaikan, wallahi, kata Rasul, wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaum aktsara min 70 marrah. Demi Allah, aku itu istighfar, mohon ampun dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari aktsara min 70 marrah, lebih banyak dari 70 kali. Masya Allah, Rasul yang surganya jelas masih bertaubat dan mohon ampun kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70. Imam Nawawi menjelaskan harus jadi kualitas hidupnya orang beriman, minimal taubatnya, istighfarnya minimal 70 kali. Makanya kemudian ulama menyusun zikir pagi dan zikir petang. Bukan ulama, Rasul biasanya, ya toh, 100 toh kita lakukan astagfirullah wa atubu ilaihi. Maka yang keempat, ma'asyiral muslimin, bekal terbaik kita dengan cara terus menerus memperbarui tobat kita kepada Allah. Tobat yang paling sederhana adalah istighfar, taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu ya napa, Pak? 1 istighfar, 2 taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu ya napa? Kita melakukan kesalahan dosa, terus menyesal dengan sangat, penuh penyesalan, tidak mengulanginya lagi. Jeketek meni diulangi. Tobat malih napa mboten? Tobat. Jeketek meni diulangi lagi. Tobat nasuha lagi napa mboten? Tobat. Apakah kita mempermainkan tobat kepada Allah? Mboten. Kata Ali bin Abi Thalib, tobatlah terus. Ketika didatangi oleh orang, ya Ali bin Abi Thalib, saya ini dosa, tobat, mau ngelakoni meneng. Apa jawabannya Ali? Tobatlah terus kepada Allah. Niscaya nanti sampai kamu bosan ngelakoni perbuatan, sampai kamu bosan dengan dosa yang kamu kerjakan. Itu namanya nafsul apa? Lawamah. Nafsul lawamah itu nafsu yang kemudian penuh penyesalan. Jadi yang paling atas nafsul yang nomor bawahnya nafsul
Yang bawah sendiri nafsul amaro bisuh, yang terus menerus hawa nafsunya diperturutkan. Yang nafsul lawama wis ngerti iku perbuatan dosa dilakoni, mari ngelakoni dia menyesal, itu namanya nafsul lawama. Nafsul yang paling tinggi nafsu mutmainnah, yang kemudian mampu melahirkan ketenangan tadi. Maka kita mari yang keempat, bekal kita adalah memperbaharui taubat kita kepada Allah. Nabi saja memperbaharui taubat. Yang terakhir bungkusnya biar kita tidak sombong, biar kita tidak dianggap sombong, ujub, bangga dengan amal, nggak boleh ini. Apa? Ikhtiar tanpa doa sombong, doa tanpa ikhtiar putus asa. Nggak boleh dua-duanya tidak boleh. Maka yang terakhir, bekal terbaik itu adalah untuk membungkus semuanya agar tidak dalam ujub dan kesombongan, berdoa diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dua contoh saya contohkan. Ar-Rajal bin Unsay, maaf, sahabatnya Rasul. Gak apa-apa ya, gak apa jadi, bukan apa lagi, Ar-Rajal bin Unsay. Waktu majelis ilmu sama Rasul ada 4 orang. Ya, Abu Hurairah, Ar-Rajal, dan duanya saya lupa, mohon maaf. Begitu majelis ilmu Rasul bilang begini, di antara kalian 3 orang tempatnya di surga, 1 orang tempatnya di neraka. Yang nopo jenengan perasaane ngaji wong 4, bayangan ngaji dengan Rasul orang 4. Rasul bilang begitu, di antara kalian 3 orang di surga, 1 orang di. Habis itu tenang nopo mboten jenengan? Pasti mboten tenang, bingung, kepikiran terus omongan Rasul. Dan itulah yang dirasakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 4 orang ini istimewa semua, nom-nom, pinter-pinter, semangatnya anak muda, hafidul Quran, hafalan Qurannya banyak semua, hafalan hadisnya banyak semua, karena sering majelis ilmu dengan Rasul. Yang kedua, Allah takdirkan wafat keadaan syahid, gugur di medan perang. Ya Allah, ya nopo perasaannya Abu Hurairah? Semakin tidakkah karuan karek wong luru rek, sing jelas memang mati syahid, berarti gak masuk jam yang disampaikan Rasul. Karek aku karo Ar-Rajal. Sopo ya wedi temen Abu Hurairah, wedi temen. Lalu kemudian Rasul wafat terlebih dahulu, digantikan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memimpin menghadapi apa Pak? Sirah Nabawi kita belajar, menghadapi orang yang menentang membayar zakat sama munculnya Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, pendusta itu. Al-Kadzab berarti pendusta. Begitu pasukan sudah disiapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menyerbu sana karena Musailamah mengaku Nabi dan tidak mau membayar zakat, maka Ar-Rajal maju Pak. Amirul Mukminin, jangan diserang dulu, itu saudara kita, dulu kan mereka beriman. Izinkan saya untuk berdakwah, mudah-mudahan dengan hidayah Allah mereka kembali ke jalan yang benar. Kenapa diizinkan oleh Abu Bakar? Karena kualitas Ar-Rajal, levelnya profesor mungkin saat itu, tidak banyak yang punya kemampuan intelek. Berangkat toh, wis percaya aku karo awak. Ternyata apa? Tersirap kena iming-iming janjinya Musailamah. Janji apa? Kenikmatan dunia, tak angkat jadi pejabat, jadi wakilku nomor 2, wakilnya lah. Tak kasih jabatan tinggi, kedudukan tinggi, tak kasih harta yang banyak, lali. Malah kemudian apa? Karena kecerdasan yang Allah berikan tadi, malah membangun narasi-narasi, membangun wacana-wacana bahwa pengganti Nabi ya Musailamah. Begitu terjadi perang Yamamah, matilah, saya bilang matilah Ar-Rajal. Betapa plong uripe Abu. Nabi mengatakan apa dalam majelis, di antara kalian ada nanti yang masuk neraka gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud, kata Rasul. Kenapa kok lebih besar dari gunung Uhud? Ulama menerangkan agar maksimal siksa neraka.
Nek dikei awak cilik sak semut lah enak gak krasa. Gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Ar-Rajal telah menjadi khianat, murtad, malah kemudian berpindah haluan. Apa pelajarannya Pak? Uripe karo Nabi Pak, majelis ilmu terus-terusan karo hafal Quran, tapi di akhir hayat boten husnul khotimah. Kisah kedua, mohon maaf agak lama gak apa-apa biar tidak terpotong. Banyak sekali kisah, surat Toha, surat As-Su'ara, surat Al-A'raf, surat An-Nazi'at. Sinten? Penyihirnya Fir'aun. Ibnu Katsir mengatakan betapa indah pelajaran hidup dari penyihirnya Fir'aun. Bangun tidur tidak kenal Allah, di sore hari Allah wafatkan dalam keadaan syahid. Allah wafatkan dalam keadaan syahid. Disilang itu ya, disilang tangan kakinya, disalib di atas pohon kurma. Dialognya Allah abadikan itu. Ayo beriman kepada Musa. Tanpa izin saya, kata Fir'aun. Tidak, kami tidak takut kepadamu, kami tidak mau menukar kebenaran dengan kebatilan. Silakan lakukan apapun, kemampuanmu hanya berkuasa di dunia. Kami hanya berharap kepada Rob kami. Masya Allah. Itu jawabannya penyihirnya Fir'aun, yang kata Ibnu Katsir ribuan orang itu saat menghadapi Nabi Musa. Biarlah dengan kesaksian ini menjadi persaksian nanti kita termasuk orang-orang yang beriman. Diabadikan Allah dalam surat-surat yang saya sebut tadi. Kemudian Allah abadikan doanya. Allahumma afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Atau Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kesabaran dan wafatkan aku dalam keadaan muslim, berserah diri. Allah abadikan Pak doanya penyihir Fir'aun itu di Al-Quran agar kula kali panjenengan niru doa minta husnul khotimah itu. Rabbana afrigh alaina sabron wa tawaffana muslimin. Monggo nanti bisa dibaca terus menerus. Satu, doanya itu. Dua, dalam surat Ali Imran 193. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina, dzunub dan sayyiatina, wa tawaffana ma'al abror, dan wafatkan kami bersama al-abror. Al-abror dalam surat Al-Insan ayat 6 itu panggilannya orang-orang di dalam surga. Allah nyeluk kula kali panjenengan benjing teng surga, ya abror, orang-orang yang berbuat kebajikan. Doa yang nomor 2 Pak nggih, bisa dihafalkan. Surat Ali Imran 193. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Dan yang ketiga doanya Rasul, diajarkan oleh Rasul, dan Rasulullah setiap hari membacanya, setiap hari membaca doa ini agar betul-betul diwafatkan dalam keadaan husnul. Napa doa masyarul muslimin? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan, teguhkan hatiku tetap berada di dalam agamamu. 3 doa ini Pak kita baca terus supaya nanti Allah anugerahkan kematian yang indah kepada kita. 4 tadi ikhtiarnya, 5 tadi supaya kita tetap tunduk, tidak berada dalam ujub dan kesombongan. Biasanya me amali api setan gampang gudo. Awakmu sing paling soleh, sing paling tak liyane level kalah karo awakmu, wah muncul ujubnya. Demikian masyarul muslimin, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua. Yang kelima tadi apa doa husnul khotimah. Ada 3 tadi. Ustadz, bahasa Madura boleh napa mboten? Boleh. Bahasa Cina boleh napa mboten Bu? Boleh. Tapi kita belajar bagaimana sih yang dicontohkan Rasul. Minimal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Nah, itu dalam riwayat Rasul setiap hari tidak lepas doa itu diucapkan, dipanjatkan oleh Rasul.
Rasulullah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon maaf kalau ini terlalu panjang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.